Kalian mau lihat nggak betapa lucunya negara ini? Lihat deh, press conference-nya Pertamina di hotel berbintang. Di Selat Hormuz memang benar ada 2 kapal Pertamina yang masih berada di sana. Sebenarnya ada 4, tapi yang 2 berada di luar Selat Hormuz. Negara tetangga kita. Nah, contohnya Malaysia itu bisa bertahan 30 hari stoknya. Singapura lebih hebat, bisa 90 hari. Ini dia bedanya Malaysia dibanding dengan negara yang jauh sekali di sana. Karena setidaknya di sini ada 8 SPBU atau stasiun penyedia bahan bakar untuk kendaraan bermotor di seluruh negerinya. Wow, banyak banget. Ini nggak bisa main-main, Pat. Dulu hina Singapura, bahwasanya Singapura akan bangkrut. Dulu juga hina Malaysia. Malaysia akan krisis pangan. Dan sekarang para sahabat, Indonesia yang krisis BBM, Indonesia yang krisis minyak petrol hanya bertahan 20 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Laut Hormuz para sahabat yang ada dekat Iran. Sekarang sudah ditutup karena ada konflik peperangan antara Iran dengan Israel dengan Amerika para sahabat. Ini merupakan mengguncang dunia, bahwasanya yang termasuk Indonesia yang ketar-ketir, Indonesia ketahanan minyaknya yang disimpan para sahabat hanya 20 hari. Sedangkan Malaysia yang dibilang negara kecil boleh dinyatakan aman, malah lebih tinggi daripada Indonesia, boleh bertahan 30 hari ataupun 2 bulan juga para sahabat. Dan juga Singapura juga boleh bertahan sampai 3 bulan, 90 hari. Ini yang tidak punya yang selalu diremehin sama netizen Indonesia yang katanya Singapura akan bangkrut macam itu, Malaysia akan krisis beras macam itu, dan sekarang terbalik para sahabat, Indonesia akan krisis minyak macam itu para sahabat. Aduh, sedangkan Jepun para sahabat, juga Jepun boleh bertahan sampai 250 hari. Apa yang dikerjakan menteri-menteri yang ada dekat Indonesia selama ini para sahabat? Yang ngurusnya itu yang bukan main-main saja. Tahu sendiri bahwasanya Indonesia yang sudah bergabung Board or Peace untuk Dewan Perdamaian Gaza ini merupakan menghabiskan puluhan triliun uang para sahabat. Dan sekarang mereka tidak standby untuk terjadinya perang ketiga itu para sahabat. Dan sekarang 20 hari bertahannya para sahabat. Macam mana warga sudah berebut dekat tempat stasiun minyak para sahabat. Oke para sahabat, kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Warga di Aceh tengah panik karena takut gak ada minyak. La ilaha illallah. Kasihan juga ya warga ya. Mas Farhan nanti ngisi pakai air aja nanti kalau gak ada. Aduh. Lagi aku balik cuti pula nih. Diserbu ya. Bawa atong. Oh ini juga. Bahaya perang Irak. Iran sama Amerika nih. Iya, karena Selat Hormuz itu ditutup para sahabat. Antrian mudik tidak, antrian BBM. Ya Allah, Kalian mau mana lihat lagi? betapa lucunya negara ini? Lihat deh, press conference-nya Pertamina di hotel berbintang dengan sepertinya ada LED di belakang. Berapa ins itu ya?
Padahal di negara Timur Tengah itu terjadi keributan yang bisa dibilang cukup sangat berat ya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Nah, tetapi ini Pertamina bilang bahwasanya kebutuhan bahan bakar minyak, terutama minyak mentah di Indonesia itu masih tercukupi. Tahu nggak masih tercukupinya itu berapa banyak? Untuk 26 hari ke depan. Jadi katanya waktu Ramadan dan Idul Fitri ini aman gitu. Tapi habis Idul Fitri nggak tahu gitu loh, ya kan Pak? Padahal nih ya, PT Pertamina Persero ini sudah mengkonfirmasi bahwasanya ada 2 kapalnya yang memang mengangkut minyak mentah itu masih tertahan di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu di mana? Selat yang Kapal memang Indonesia mengisahkan antara tertahan Iran di Selat dan Hormuz. Uni Emirat Arab. Otomatis memang daerah ini memang sedang berkonflik berat pastinya. Dan bisa kita bilang kalau minyak mentah yang berada di Indonesia ini tuh sangat bergantung sekali sama negara-negara Timur Tengah. Tapi tenang, aman kok. Untuk 20 hari ke depan aman. Aman banget. Setelah 20 hari, nggak tahu deh. Jalan kaki ya, biar kita hidup sehat dan go green. Selat Hormuz ditutup, 2 kapal minyak milik Pertamina masih terjebak. Jadi PT Pertamina menyebut ada 4 kapal minyak milik perusahaan yang saat ini berada di kawasan Timur Tengah. Nah, 2 diantaranya ini masih tertahan di Selat Hormuz yang lagi ditutup sama Iran. Tapi meski begitu, Pertamina ini memastikan seluruh awak kapal dan aset dalam kondisi aman. Di Selat Hormuz memang benar ada 2 kapal Pertamina yang masih berada di sana. Sebenarnya ada 4, tapi yang 2 berada di luar Selat Hormuz. Jadi saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan dari para awak kapal, kemudian juga terkait dengan aset kapal yang berada di sana. Sampai dengan saat ini kondisi masih aman. Pemerintah juga terus berkoordinasi supaya 2 kapal tersebut bisa segera keluar dari Selat Hormuz. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama Pertamina lagi menempuh jalur diplomasi nih buat mengamankan kapal pengangkut minyak mentah tersebut. Kalau upaya itu belum berhasil, pemerintah udah nyiapin opsi lain, yaitu beli minyak dari wilayah lain yang tidak melewati Selat Hormuz supaya pasokan energi nasional tetap aman. Menyangkut dengan 2 kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem, tapi bukan sesuatu itu masalah yang sangat penting. Tapi kalau situasi makin panas, menurut kamu apa langkah paling realistis yang harus diambil sama pemerintah? Komen di bawah ya, sahabat Kompas TV. Isu mengenai cadangan BBM nasional yang disebut hanya cukup untuk 20 hari. Isu dengan cadangan BBM nasional. Jangan salah kaprah. Angka ini bukan berarti Indonesia akan kiamat energi dalam 3 minggu. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa angka tersebut hanyalah simulasi jika tidak ada pasokan tambahan sama sekali. Dalam realitanya, Pertamina dan pemerintah terus melakukan pengisian ulang stok secara berkala melalui produksi dalam negeri maupun impor. Bayangkan seperti tangki motor Anda. Jika kapasitas tangki cukup untuk 3 hari perjalanan, apakah motor akan mogok di hari keempat? Tentu tidak. Sebab sebelum bensin habis, Anda pasti mampir ke SPBU untuk mengisi ulang. Begitu pula dengan ketahanan energi nasional. Stok terus diperbarui sebelum menyentuh titik kritis. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden, negara gak punya store sudah sejak lama untuk menyetok hanya maksimal berlebihan kapasiti para sahabat, maksimal karena tidak dibangun, sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari, jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari, mau isi taruh di mana? Tapi Jepun kok sampai 250 hari, Pak. Dan segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita.
Tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Rik, gue bingung banget deh, kenapa negara lain punya cadangan minyak yang sampai lebih dari 3 bulan? Bahkan Jepang punya sampai 270 hari. Tapi Indonesia kok sampai 20 hari? Ini alasannya kenapa? Emang kita nggak mau gitu nambah penyimpanan minyak kita? Biar bisa minimal 5 bulan deh, masa nggak bisa? Pertanyaan yang bagus, Rin. Cadangan minyak Indonesia memang hanya 20 hari. Sedangkan negara maju itu bisa mencapai 200 hari lebih. Tapi bukan berarti Indonesia diam aja ya. Lagi diupayakan untuk pembangunan penyimpanan minyak saat ini. Pak Prabowo sudah memerintahkan kepada Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM untuk bangun tangki-tangki penyimpanan minyak dan minimal Indonesia harus mandiri selama 90 hari. Nah, biayanya itu mencapai 70 triliun, teman-teman. 90 hari ini standar internasional ya? Bener banget. Jadi 90 hari itu kan minimal standar internasional. Dan tangki-tangki raksasa untuk menyimpan BBM yang baru itu bakal direncanakan mulai di Sumatera di tahun 2026 ini. Jadi gue bisa bilang bahwa kita tuh hanya punya 20 hari cadangan minyak karena memang selama ini kita hanya punya dompet untuk uang jajan harian. Sementara negara maju udah punya berangkas raksasa untuk tabungan masa depan. Breaking news, ada kapal tanker Pertamina tertahan di Teluk Persia atau biasa disebut Selat Hormuz. Lalu muncul berita, cadangan BBM Indonesia itu tinggal 20 hari. Ada yang bilang cuma bisa tahan 3 minggu. Nah, saya mencoba bikin video ini supaya kita semua bisa berpikir jernih. Yang pertama, bukan berarti 20 hari lagi BBM akan habis. Tapi faktanya bahwa daya tahan energi kita yaitu sekitar 3 minggu. Dan ini memang menunjukkan ketahanan kita relatif minim. Jadi kalau konflik terjadi di Timur Tengah, ya, jalur ini benar-benar terganggu, pasokan nasional pun bisa kena dampaknya. Sekarang coba kita bandingkan negara tetangga kita. Nah, contohnya Malaysia. Itu bisa bertahan 30 hari stoknya. 30 hari. Singapura lebih hebat, bisa 90 hari. Jepang di atas 250 hari. Beda levelnya kan? Nah, sekali lagi ini bukan berarti BBM akan habis 20 hari lagi. Nah, karena pemerintah kita sudah berupaya ya mengalihkan sebagian impor ke Amerika. Nah, masih ada produksi domestik, jadi tenang aja. Distribusi masih dikontrol oleh Pertamina, ruang subsidi juga masih ada. Tapi ya kita juga perlu realistis ya, impor dari Amerika itu jaraknya jauh, lebih panjang dibandingkan dengan Timur Tengah. Biaya logistik pasti lebih besar dan waktu pengiriman lebih lama. Ini artinya apa? Yaitu tekanan harga itu sangat mungkin terjadi. Nah, sekarang pertanyaan yang banyak orang takutkan adalah kapan benar-benar bisa chaos. Jadi kalau chaos energi itu bisa terjadi, itu ada syaratnya ya. Ya kalau Selat Hormuz ini benar-benar tertutup berbulan-bulan dan tidak ada pasokan alternatif sama sekali, dan cadangan nasional kita benar-benar habis, distribusi gagal dikontrol, serta informasi yang simpang siur memicu panic buying yang besar. Nah, Indonesia berada di posisi mana sekarang? Tenang, kita belum berada di titik yang chaos. Yang lebih realistis bisa terjadi di waktu dekat. Ya, yang pertama itu mungkin harga BBM non-subsidi bisa mengalami kenaikan. Mungkin ada penyesuaian harga BBM yang subsidi juga. Distribusi mungkin akan diperketat, inflasi bisa naik, dan tekanan ekonomi terasa banget. Dan seperti biasanya, kelas menengah dan rakyat kecil yang paling dulu kena dampaknya. Jadi jangan panik ya, jangan panik buying, dan jangan mudah terpancing isu yang belum tentu benar. Yang kita butuhkan sekarang bukan ketakutan ya, tapi kewaspadaan dan kesiapan. Malaysia, minyak gas negara masih mencukupi. Malaysia masih mencukupi. Melihat bagaimana perkembangan terkini dan terdekat, kita dapatkan maklumat yang sahih daripada semua sumber-sumber yang boleh kita kenal pasti bagi kita melihat adakah perkembangan itu benar-benar merebak, kerana untuk maklumat negara kita masih mempunyai kecukupan dalam tempoh terdekat dari segi bekalan minyak dan bekalan
Tahukah anda, sumber minyak Malaysia dulu diuruskan sepenuhnya oleh gergasi minyak luar negara seperti Shell dan Esso sejak zaman kolonial. Namun, penubuhan Petronas pada 1974 mengubah segalanya, mengembalikan kawalan ke atas khazanah negara. Hasilnya, sejak ditubuhkan, Petronas menyumbang lebih 1.4 trilion ringgit kepada belanjawan negara. Contohnya, pada 2025, 32 bilion ringgit atau 8% daripada bajet adalah sumbangan Petronas. Namun, negeri Sarawak, salah satu negeri dalam Persekutuan Malaysia, menubuhkan Petros untuk mengawal hak minyak dan gas di kawasannya. Ini mengingatkan kita kepada sejarah penubuhan Petronas walaupun konteks dan motivasi mereka berbeza. Apapun, ini berpotensi mengurangkan hasil negara dan menimbulkan ketidakpastian, menggusarkan pelabur asing seperti ConocoPhillips. Apa pendapat rakan? Malaysia adalah negara yang kedua tentera terkuat di dunia tahu, dengan jumlah anggota tentera seramai 429,000 orang dan mempunyai seramai 110,000 orang ahli tentera yang aktif. Malaysia juga mempunyai sebanyak 26 unit jet tempur, 42 unit helikopter, 48 unit kereta kebal dan 56 unit pelancar roket. Oleh itu, dengan peruntukan ketenteraan yang boleh dikatakan agak tinggi, iaitu sebanyak 20.1 bilion pada tahun lalu, walaupun ketinggalan sebanyak 125 kali ganda daripada peruntukan ketenteraan Amerika Syarikat. Nice. Boleh tahan juga kan negara kita ni? Aku bernama Hasan, berpangkat sarjan dari Askar Melayu. Bukan tu yang membuatkan Malaysia tersenarai di tempat kedua dalam video kali ini, tapi Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya Indonesia dengan ketahanan minyak Petron para sahabat hanya 20 hari ataupun hanya 3 minggu sahaja. Sedangkan negara Malaysia boleh mencukupi, boleh juga dikatakan boleh bertahan sampai 1 bulan ataupun lebih. Dan lebih bagus lagi, Singapura para sahabat, Singapura boleh tahan sampai 90 hari. Pernah ingat dengan kata-kata Benik gak para sahabat? Benik selalu mengatakan, Singapura sekarang ketar-ketir macam itu. Singapura akan bengkak karena pasokan minyak daripada Indonesia tidak dikirim, tidak diekspor ke Singapura macam itu. Dan sekarang faktanya apa sih Benik? Malaysia dan Singapura lebih unggul daripada Indonesia. Dan juga Malaysia para sahabat. Malaysia juga sering dikata-katain oleh netizen Indonesia. Malaysia akan krisis beras, Malaysia akan krisis pangan macam itu. Berebut beras sampai minta ke Menteri Pertanian ke Indonesia. Menteri Amran, bagi aku ekspor beras macam itu. Apa gak malu sekarang para sahabat? Kalau ngomong atau cakap besar saja dekat media tanpa bukti, tanpa untuk ketahanan minyak nasional tidak disediakan dari masa yang dulu para sahabat. Dan sekarang sudah terjadi, Selat Hormuz sudah ditutup. Malah sekarang yang ketar-ketir kebingungan dan juga pemerintah ESDM, Menteri SDM Bahlil para sahabat, katanya akan mencari solusi, akan mengekspor, akan mengimpor minyak tersebut dari Amerika. Sedangkan jarak dari dari Hormuz itu, lewat Laut Hormuz itu para sahabat ke Amerika, jaraknya sangat jauh dan juga memakan waktu yang lama dan juga harga para sahabat, harga. Dan apabila seorang rakyat dan yang golongan menengah dan juga golongan ke bawah para sahabat yang akan merasakan dampaknya lebih awal. Ini merupakan pemerintah, cobalah kalian bekerjalah dengan elok-elok macam itu, menyediakan apa yang harus yang harus digunakan ketika emergensi. Semuanya sekarang malah membuat tong-tong penyediaan katanya disuruh sama Bapak Prabowo. Ini cobalah bercermin juga kepada negara-negara yang bisa menyediakan daya tahan minyaknya, seperti halnya juga Malaysia, Singapura, dan juga yang lebih bagus juga para sahabat dekat Jepun sampai 250 hari ataupun lebih macam itu para sahabat. Jadi kita harus waspadalah
takut itu harus ada para sahabat, karena kalau berterusan para sahabat itu konflik terjadi, semua dunia terkena dampaknya. Yang paling teruklah Indonesia para sahabat, ekonominya yang akan terkena dampaknya. Semoga sajalah kita doakan, semoga semuanya akan baik-baik saja para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.